Bab 91. Lot terakhir. Suara Song Jie yang bagaikan suara guntur mengagetkan dua insan yang tengah saling menatap kembali ke dunia nyata. Wajah Qin Chuan memerah saat dia melihat ke arah Ye Qingwan dan bertanya, "Presiden Ye, maukah Anda mencoba menjalankan teknik kultivasi Anda sekarang?" Wajah Ye Qingwan memerah, dan seperti wanita pemalu, dia dengan lembut menyenandungkan sebuah afirmasi, lalu mulai mengedarkan tekniknya. Dengan cepat, dia merasakan sesuatu di dantiannya. Tiba-tiba, aura kuat meledak dari dalam dirinya. Orang-orang seperti Song Yan semuanya terkejut. "Presiden Ye, apakah dantian Anda telah dipulihkan?" Dongfang Yiren bergegas maju dan bertanya dengan heran. Ye Qingwan sendiri juga tercengang, kalau saja dia tidak mengendalikan kekuatannya, aura yang melonjak itu mungkin akan menarik banyak perhatian. Dia mengangguk kosong, menatap Qin Chuan, dan berkata, "Dantianku tampaknya telah dipulihkan, dan bahkan lebih tangguh dari sebelumnya." Mendengar kata-katanya, Qin Chuan akhirnya menunjukkan senyum puas di wajahnya. Qin Chuan berkata sambil tersenyum, "Selamat, Presiden Ye." Baru pada saat inilah Ye Qingwan akhirnya memastikan bahwa dantiannya yang hancur telah disembuhkan oleh Qin Chuan dalam hitungan menit. Pada saat ini, di aula besar di lantai bawah, pelelangan yang dimulai saat Qin Chuan mulai merawat Ye Qingwan baru saja berakhir. Dengan air mata berlinang, Ye Qingwan tiba-tiba membungkuk dalam-dalam kepada Qin Chuan dan berkata dengan serius, "Tuan Qin, saya sungguh berterima kasih atas kebaikan Anda yang luar biasa. Saya akan menunjukkan ketulusan saya di masa mendatang." Qin Chuan menjawab sambil tersenyum tipis, "Anda sungguh baik, Presiden Ye. Menyelamatkan nyawa dan membantu yang terluka adalah tugas seorang praktisi medis. Bahkan, dia bahkan lebih bersemangat daripada Ye Qingwan. Gas misterius yang dia peroleh dari Liontin Giok memiliki khasiat yang luar biasa. Ia tidak hanya dapat menyembuhkan luka-lukanya sendiri tetapi juga luka-luka orang lain. Namun, konsumsi gas misterius itu sangat besar. Ia hampir menghabiskan seluruh tenaganya untuk menyembuhkan dantian Ye Qingwan. Tentu saja, mungkin juga luka Ye Qingwan begitu parah sehingga menyebabkan konsumsi yang begitu besar. Jika itu luka ringan, mungkin konsumsinya akan jauh lebih sedikit." Semua ini hanyalah spekulasi Qin Chuan. Mengenai apa sebenarnya gas misterius itu, apakah itu berpotensi membahayakan tubuhnya sendiri, ia belum tahu pasti saat ini. Dia hanya bisa memahaminya secara perlahan melalui penggunaan gas misterius ini. Ketika Dongfang Yiren menatap Qin Chuan, wajahnya penuh kebingungan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Qin Chuan, bagaimana kamu menyembuhkan Presiden Ye?" Qin Chuan telah menyiapkan penjelasannya dan menjawab dengan senyum tipis, "Saya menggunakan metode penyembuhan dengan energi mental, mengirimkan obat ke dantian Presiden Ye untuk pengobatan. Selain itu, Presiden Ye sendiri telah mencapai puncak energi gelap, dan saya telah memintanya untuk bermeditasi dan berkonsentrasi, merangkul asal dan mempertahankan kesatuan, agar efek obatnya dapat dimanfaatkan dengan lebih baik melalui kultivasinya. Selain itu, dantian Presiden Ye tidak hancur total, hanya retak-retak. Bahkan jika tidak diobati, pada akhirnya akan pulih kembali normal. Oleh karena itu, alasan saya dapat menyembuhkan dantian Presiden Ye begitu cepat bukanlah karena kemampuan medis magis yang saya miliki, melainkan terutama karena fisik Presiden Ye yang luar biasa kuat." Dongfang Yiren tampak bingung, benarkah begitu? Dia merasa ada yang aneh, tetapi penjelasan Qin Chuan logis dan beralasan, tidak ditemukan kekurangan apapun. Tepat pada saat itu, lelang lainnya berakhir, dan staf mendorong etalase kaca ke tempat lelang. Kain sutra merah besar menutupi etalase kaca. Juru lelang berkata sambil tersenyum, "Selanjutnya, kita sampai pada puncak lelang hari ini, harta karun surga dan bumi yang sangat dinantikan." Begitu suara juru lelang berakhir, suasana tempat itu langsung mencapai puncaknya. Saya belum pernah melihat harta karun material surgawi dan bumi sebelumnya. Saya tidak menyangka akan cukup beruntung melihatnya hari ini di balai lelang premium. Bisakah seseorang memberitahu saya apa itu, harta karun surgawi, material, dan bumi? Saya juga penasaran, itulah sebabnya saya menghadiri lelang ini. Kau benar-benar kurang informasi karena belum pernah mendengar tentang harta karun material surgawi dan bumi. Dengarkan baik-baik, ini adalah tumbuhan atau mineral dengan efek khusus, kebanyakan dapat meningkatkan kekuatan seseorang, memperpanjang umur, menyembuhkan penyakit, dan efek ajaib lainnya. Banyak orang yang mendengar tentang harta karun surgawi, material, dan bumi untuk pertama kalinya, dan beberapa telah mendengarnya sebelumnya. Tepat saat Dongfang Yiren yang siap menyelidiki lebih dalam, mendengar kata-kata juru lelang, tatapannya segera beralih ke etalase kaca di podium juru lelang. Dengan wajah penuh kegugupan, Dongfang Yiren bertanya, "Qin Chuan, bisakah kau merasakan apakah harta karun material surgawi dan bumi di dalam kotak kaca pajangan itu yang kau butuhkan?" Dia sudah ingin tahu apakah barang terakhir yang dilelang itu adalah yang dibutuhkan Qin Chuan.
Qin Chuan menggelengkan kepalanya dan, sambil menatap tajam ke arah etalase kaca, berkata dengan suara berat, ini memang, harta karun material surgawi dan bumi. Mengenai apakah ini yang kubutuhkan, aku baru bisa mengetahuinya setelah melihatnya. Para tamu yang hadir bahkan lebih penasaran daripada Qin Chuan. Apa sebenarnya itu? Cepat dan mari kita lihat wujud asli, harta karun material surgawi dan bumi ini. Ya, cepatlah dan perkenalkan, aku tidak sabar untuk berpartisipasi dalam penawaran. Para tamu di lobi, satu persatu, merasa gelisah, hampir berharap mereka bisa bergegas ke podium lelang dan menyingkirkan tirai sutra merah besar. Juru lelang tersenyum tipis dan berkata, karena semua orang sangat menantikannya, saya akan melewatkan formalitas dan langsung memulai. Setelah itu, dia secara dramatis menarik tirai sutra merah besar itu hingga terbuka, tiba-tiba menampakkan harta karun material surgawi duniawi di dalam kotak pajangan kaca. Sebuah manik berwarna merah darah diam-diam ditempatkan di dalam kotak kayu di dalam kotak pajangan. Apakah manik ini adalah harta karun surgawi, material, dan duniawi? Seseorang bertanya, jelas kecewa. Mereka mengira harta karun surgawi, material, dan duniawi akan berupa benda yang luar biasa, bukan sekadar manik-manik. Namun saat Qin Chuan melihat manik ini, niat membunuh yang mengerikan terpancar di matanya. Ye Qingwan bertanya, Tuan Qin, apakah ini yang Anda butuhkan? Qin Chuan mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah manik darah. Semua orang di ruang pribadi itu terkejut. Song Jie mengerutkan kening dan berkata, bukankah manik darah ada di tangan Tang Zhonghan? Keluarga Song kami menawarkan 100 juta tetapi tidak dapat menemukan Tang Zhonghan. Aku tidak menyangka dia akan membawa manik darah ke rumah lelang premium untuk dilelang. Namun, Song Yan berkata, mungkin, tidak seperti yang kamu pikirkan. Song Jie bertanya dengan bingung, mungkinkah ada beberapa rahasia tersembunyi? Song Yan berkata, Tang Zhonghan seharusnya bukan tipe orang yang mengingkari janjinya. Demi menyelamatkan cucunya, dia mencuri manik darah dari mausolem kekaisaran dan hidup tanpa diketahui selama lebih dari 1 dekade. Bagaimana mungkin pria yang begitu setia dan saleh mengingkari janjinya? Song Jie mengerutkan kening dan berkata, itu hanya spekulasimu. Kita bisa tahu wajah seseorang, tapi tidak hatinya. Tak seorang pun bisa yakin seperti apa orang itu sebenarnya hanya dengan sekali pertemuan. Tepat pada saat itu, juru lelang memulai perkenalannya, sambil tersenyum ia berkata, ini adalah manik darah yang legendaris. Manik darah, yang dikenal sebagai sumber segala racun, memiliki toksisitas yang kuat. Toksisitas ini juga dapat mengawetkan jenazah selama 1000 tahun tanpa pembusukan, sehingga pada zaman dahulu, beberapa keluarga kerajaan menggunakannya sebagai pengiring pemakaman. Tawaran awal untuk Bloodbath adalah 50 juta. Setiap penawaran harus minimal 5 juta. Penawaran dimulai sekarang. Bab 92 Barter. Tepat saat juru lelang hendak memulai pelelangan, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Semua orang mendongak, dan di depan jendela ruang VIP nomor 1 muncul wajah yang menakjubkan. Wanita itu berusia sekitar 30 tahun, dengan rambut pendek sebahu, mengenakan setelan abu-abu gelap dengan sweater hitam berkerah tinggi di baliknya. Dia mengenakan kacamata tanpa bingkai yang membuatnya tampak lebih menyendiri. Nona, apa instruksi Anda? Manajer Liu bergegas berjalan menuju panggung lelang dan menatap wanita itu, wajahnya penuh rasa hormat. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh tempat itu terkejut. Manajer Liu memanggilnya, Nona. Mungkinkah wanita ini adalah ratu bisnis dari keluarga Yandu, Murong Mingyue? Rumah lelang premium milik keluarga Murong, dan satu-satunya wanita yang dipanggil, Nona, oleh manajer Liu hanyalah Murong Mingyue. Wanita ini sungguh luar biasa. Kalau saja aku bisa bersujud di kakinya, bahkan jika itu berarti kehilangan 10 tahun hidupku, aku akan rela. Kemunculan Murong Mingyue langsung menimbulkan keributan di tempat pelelangan. Tatapan mata Murong Mingyue menyapu penonton dan berkata, baru saja, pemilik manik darah mengubah cara pelelangannya. Dia ingin bertukar barang. Mendengar kata-katanya, orang banyak kembali sadar. Nona Murong, apakah tukar barang, berarti pihak lain ingin menukar manik darah dengan barang berharga lainnya, tanya seseorang. Murong Mingyue mengangguk. Pemilik manik darah berkata bahwa jika tidak ada barang yang cocok untuk ditukar, dia lebih baik menyerah. Demi menjaga privasi semua orang, kami akan meminta staf untuk mendaftarkan harta karun yang akan Anda gunakan dalam lelang. Jika pemilik Bloodbath tertarik dengan suatu barang, kami akan meminta bantuan ahli untuk menaksirnya. Setelah diverifikasi, kami akan melanjutkan proses lelang. Setelah berbicara, dia kembali mengalihkan pandangannya ke arah kerumunan dan bertanya, apakah ada yang punya pertanyaan? Para penonton menggelengkan kepala. Murong Mingyue mengangguk ke arah juru lelang dan kemudian menghilang dari depan jendela.
Tak lama kemudian, lebih dari selusin staf yang mengenakan seragam rumah lelang premium muncul di kursi lelang. Juru lelang itu berkata dengan suara keras, "Tuan-tuan, bagi yang ingin berpartisipasi dalam lelang ini, silakan maju dan mendaftar kepada petugas." Bukan tanpa alasan rumah lelang premium menjadi rumah lelang nomor 1 di Shenzhou. Melalui operasi ini, selain balai lelang premium, tidak seorang pun akan tahu siapa pemilik harta karun apa. Bahkan pemilik manik darah pun tidak akan tahu siapa yang akhirnya mendapatkannya. Dengan cepat, orang-orang mulai mendekati tahap lelang untuk mendaftarkan barang-barang mereka kepada anggota staf. Di ruang VIP nomor 2, wajah Ye Qingwan muram saat ia berkata, "Aku tidak menyangka manik darah akan ditukar dengan barang. Mengingat nilai manik darah, kurasa tidak ada harta karun yang sebanding dengannya." Setelah merenung sejenak, dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah token yang diukir dengan gambar harimau. "Apakah ini Ordo Harimau Putih?" Song Jie menatap token di tangan Ye Qingwan dan bertanya dengan heran. Ye Qingwan mengangguk dan berkata, "Asosiasi Perdagangan Naga Hitam hanya mengakui Ordo, memiliki Ordo Harimau Putih berarti menjadi utusan Harimau Putih, salah satu dari 4 utusan Naga Hitam Agung." Kata-katanya mengejutkan semua orang di ruangan pribadi itu. Di Asosiasi Perdagangan Naga Hitam, hanya ada 4 utusan Naga Hitam Agung di kantor pusat. Utusan Naga Biru, Utusan Harimau Putih, Utusan Burung Merah, dan Utusan Xuan Wu. Dalam Asosiasi Perdagangan Naga Hitam, jabatan 4 utusan Naga Hitam Agung merupakan jabatan kedua setelah presiden seluruh asosiasi. Dengan kata lain, status utusan Naga Hitam bahkan lebih tinggi dari presiden cabang provinsi. Ye Qingwan, yang hanya presiden cabang provinsi Laut Timur, bagaimana mungkin dia bisa memiliki Ordo Harimau Putih? Untuk diketahui, jika seseorang memperoleh Ordo Harimau Putih, status mereka dalam Asosiasi Perdagangan Naga Hitam akan langsung melampaui Ye Qingwan. Song Yan mencoba bertanya, "Presiden Ye, Anda tidak berencana menukar Ordo Harimau Putih dengan manik darah, bukan?" Ye Qingwan mengangguk, menatap Qin Chuan dengan ekspresi penuh terima kasih, lalu berkata, "Tuan Qin tidak hanya menyelamatkan putriku, tetapi juga menyembuhkan dantianku. Bagiku, itu adalah anugerah kelahiran kembali. Ordo Harimau Putih saja tidak cukup untuk membalas kebaikan Tuan Qin." Mendengar kata-katanya, Song Yan dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak memandangnya dengan hormat. Ketika Song Yan menatap Qin Chuan lagi, kekaguman di matanya tumbuh lebih kuat. Pria ini benar-benar harta karun, bahkan Zhu Yixing yang terkenal sangat hormat padanya. Song Yan, tak mau kalah, langsung mengeluarkan kartu bank dan berkata, "Ini tabunganku seumur hidupku, 10 miliar. Bahkan jika aku harus membawa bloodbath untuk dilelang, 10 miliar seharusnya sudah cukup, kan?" Song Jie juga mengeluarkan kartu bank dan berkata, "Aku tidak punya tabungan sebanyak Xiao Yan, tapi masih ada 8 miliar di kartu ini. Ayo kita kumpulkan dana untuk ikut lelang. Dengan ini, peluang kita untuk menang jauh lebih besar." Kemudian, Dongfang Yiren mengeluarkan sebuah botol giok kecil dan menyerahkannya kepada Qin Chuan, sambil berkata, "Qin Chuan, ini adalah pil evergreen setengah jadi yang dibuat oleh kakekku dengan menghabiskan banyak sumber daya dan banyak percobaan untuk menyempurnakannya. Pil evergreen, juga dikenal sebagai pil hidup dan mati, dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan setelah dikonsumsi. Jika orang yang meminum pil ini meninggal dalam waktu 3 tahun, selama tubuhnya tetap utuh, kekuatan obat yang tersimpan dalam pil evergreen akan langsung berefek dan membangkitkan mereka dari kematian bagaikan burung phoenix yang bangkit dari abu. Meskipun ini hanya pil evergreen setengah jadi, khasiatnya hanya 1/10 dari pil evergreen utuh. Bahkan tanpa kekuatan kelahiran kembali, pil ini tetap dapat meningkatkan kekuatan jalur bela diri konsumen secara signifikan." Melihat semua orang dengan ekspresi tulus, Qin Chuan merasa sangat tersentuh. Dia menahan emosinya dan berkata sambil tersenyum, "Saya tersentuh oleh kebaikan semua orang." Sambil berbicara, dia mengeluarkan 2 botol porselen putih dan berkata, "Aku punya pil evergreen dan pil pembersih sumsum tulang, yang kuyakini lebih cocok ditukar dengan manik darah daripada milikmu." Ye Qingwan dan Dongfang Yiren keduanya menatap botol porselen putih di tangan Qin Chuan dengan wajah penuh keheranan. Dongfang Yiren bertanya dengan tak percaya, "Kamu punya pil evergreen dan pil pembersih sumsum tulang?" "Keduanya lengkap." Qin Chuan mengangguk, "Aku sendiri yang menyempurnakannya." Perkataannya bagaikan sambaran petir yang menyambar pikiran Ye Qingwan dan Dongfang Yiren. Baik pil evergreen maupun pil pembersih sumsum tulang, keduanya merupakan sumber daya kultivasi tingkat atas di dunia jalur bela diri. Rumah lelang premium juga memiliki sumber daya kultivasi, seperti ramuan untuk melunakkan daging dan tulang, eliksir tingkat rendah, dan teknik kultivasi biasa. Namun hanya dengan ini saja, rumah lelang premium telah menjadi rumah lelang nomor 1 di Shenzhou, dengan cabang di seluruh negeri. Dan keluarga Murong di balik rumah lelang premium telah menjadi salah satu keluarga terkemuka di Shenzhou.
Sekarang, Qin Chuan telah mengeluarkan pil pembersih sumsum tulang, yang khasiatnya jauh melampaui ramuan penenang, dan bahkan pil evergreen tingkat tinggi. Tapi bukan itu intinya. Intinya, dia mengaku telah menyempurnakan eliksir-eliksir ini sendiri. Tak perlu dikatakan lagi, begitu berita ini tersebar, hal itu akan menyebabkan sensasi luar biasa. Saat itu, Song Yan berkata dengan bangga, kaki kakekku disembuhkan oleh Qin Chuan. Tidak hanya itu, setelah meminum pil hijau abadi yang disempurnakan oleh Qin Chuan dan dibunuh oleh musuh-musuhnya, kakekku terlahir kembali dari abu dan maju ke teknik energi di jalur bela diri. Mata Ye Qingwan melebar, bertanya dengan tak percaya, kakekmu adalah seorang Grandmaster keterampilan energi. Bab 93 Vas Porselen biasa. Song Yan sadar bahwa dia telah mengatakan sesuatu, tetapi karena kata-katanya sudah keluar, tidak perlu lagi menyembunyikannya. Jadi, dia mengangguk dan berkata, baru seminggu yang lalu, dia baru saja melangkah ke energi Zinc Skill. Ye Qingwan dipenuhi dengan keterkejutan, dia pikir dia sudah cukup menghargai Qin Chuan, namun dia menyadari bahwa dia masih sangat meremehkannya. Seorang dokter ilahi muda yang keterampilan medisnya dapat menyaingi National Medical Science sudah luar biasa, namun, orang ini juga merupakan seorang ahli Grandmaster keterampilan energi Zinc. Itu bahkan bukan inti persoalannya adalah dia juga bisa membuat eliksir tingkat tinggi. Bahkan di Yandu, pil evergreen akan membuat banyak petarung top menjadi gila. Dan Qin Chuan, dia sebenarnya mampu membuat pil evergreen. Dongfang Yiren juga tertegun di tempatnya. Awalnya, dengan sikap hormat Dongfang Yu di depan Qin Chuan, ia merasa agak ragu. Baru pada saat inilah dia menyadari bahwa keterampilan medis Qin Chuan benar-benar jauh melampaui Dongfang Yu. Bagaimanapun, Dongfang Yu telah menghabiskan seluruh hidupnya, menggunakan sumber daya dan upaya yang tak terhitung jumlahnya, untuk membuat satu pil evergreen setengah jadi, sementara Qin Chuan masih sangat muda dan telah mampu membuat pil evergreen. Melihat ekspresi terkejut di wajah Ye Qingwan dan Dongfang Yiren, Song Yan dipenuhi rasa bangga, seolah-olah Qin Chuan sudah menjadi lelakinya. Tepat pada saat itu, seorang karyawan mengetuk pintu ruang pribadi dan bertanya sambil tersenyum, Presiden Ye, apakah Anda ingin berpartisipasi dalam lelang pil evergreen? Itu membuat semua orang kembali sadar. Dengan Qin Chuan mengeluarkan pil evergreen dan pil pembersih sumsum tulang, harta benda mereka yang berharga sungguh tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Qin Chuan menyerahkan 2 botol porselen putih kepada karyawan itu, sambil berkata, saya ingin menggunakan 2 ramuan ini untuk menawar manik darah. Karyawan itu dengan sopan bertanya, permisi, Tuan, bolehkah saya tahu nama kedua eliksir ini? Qin Chuan berkata, 1 pil pembersih sumsum tulang, 1 pil evergreen. Mendengar ini, raut wajah karyawan itu langsung berubah, dipenuhi rasa tidak percaya. Sebagai seorang karyawan rumah lelang premium, tentu saja, dia telah melihat banyak hal, dan meskipun pil pembersih sumsum tulang sangat mengesankan, pil evergreen benar-benar merupakan eliksir bermutu tinggi di antara yang terbaik. Bahkan pil evergreen dengan kualitas biasa tidak mendapat tempat di lelang rumah lelang premium tingkat provinsi, pil tersebut hanya dapat dilelang di kantor pusat rumah lelang premium di Yandu. Dapat dikatakan bahwa meminum pil evergreen sama halnya dengan menambahkan nyawa ekstra pada diri sendiri. Di kantor pusat di Yandu, harga awal setidaknya 1 miliar, dan harga transaksi akhir berpotensi mencapai puluhan miliar atau bahkan 100 miliar. Bagi para seniman bela diri papan atas, uang hanyalah serangkaian angka, tetapi ramuan tingkat tinggi seperti pil evergreen sangat dicari namun sulit dipahami. Karyawan itu tak dapat menahan keraguan, Tuan, apakah Anda yakin ini adalah pil evergreen dan pil pembersih sumsum tulang? Qin Chuan berkata, rumah lelang premium seharusnya punya ahli penilai, kan? Silakan saja menilai mereka. Mendengar hal ini, karyawan tersebut langsung meminta maaf, Pak, mohon maaf atas pertanyaan saya yang tidak profesional tadi. Saya akan segera mencari master untuk melakukan penilaian. Setelah mengatakan itu, karyawan itu langsung pergi. Saat ini, di aula utama lantai 1, para tamu yang hendak mengikuti lelang sudah menyelesaikan registrasinya. Kamar pribadi nomor 5 di lantai 2. Chen Kun memasang wajah penuh tekad, berkata dengan bangga, aku benar-benar ingin melihat siapa yang bisa mengeluarkan sesuatu yang lebih berharga daripada pil pembersih sumsumku. Manik darah, aku bertekad untuk mendapatkannya. Xiao Qing bertanya dengan wajah bingung, Tuan Muda Chen, apakah manik darah biasa benar-benar layak ditukar dengan pil pembersih sumsum? Chen Kun melirik Xiao Qing dengan pandangan menghina, namun tetap menjelaskan, Bibi Xiao, menurutmu apa yang paling diinginkan oleh seseorang yang berada di ambang kematian namun masih memiliki kekuasaan dan kekayaan? Setelah berpikir sejenak, Xiao Qing menjawab tanpa ragu, keabadian. Chen Kun menggelengkan kepalanya, banyak Taipan menginginkan keabadian, tetapi mereka semua jelas bahwa tidak ada seorang pun yang bisa hidup selamanya. Xiao Qing bertanya, lalu apa hal pertama yang mereka dapatkan?
Chen Kun berkata, sekalipun mereka tidak dapat mencapai keabadian, mereka ingin memperoleh kehidupan abadi bagi tubuh fisik mereka. Mendengar kata-kata ini, Xiao Qing tiba-tiba mendapat momen kesadaran. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata dengan heran, apakah Patriark Xiao sakit parah? Baru setelah dia menanyakan pertanyaan ini, dia menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Rasa dingin menjalar dari tubuh Chen Kun, membuat Xiao Qing menggigil. Ia segera tergagap, aku hanya bicara omong kosong. Tuan Muda Chen, tolong jangan dianggap serius. Chen Kun berkata dengan dingin, kakekku dalam keadaan sehat walafiat. Sejujurnya, alasan saya ingin menawar manik darah adalah untuk memberikannya sebagai hadiah kepada kakek saya. Meskipun beliau masih sangat sehat sekarang, bagaimanapun juga, beliau sudah lanjut usia, dan tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi di masa depan. Tentu saja, ada hal yang lebih penting yang tidak diceritakannya kepada Xiao Qing. Meskipun Patriark Xiao telah menyerahkan jabatan kepala keluarga kepada ayah Chen Kun, ia tidak sepenuhnya melepaskan otoritasnya, keputusan-keputusan besar masih berada di bawah kendali Patriark Xiao. Jika ayah dan anak mereka melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan Patriark Xiao, jabatan kepala keluarga dan pewaris keluarga Xiao dapat diganti kapan saja. Selama Chen Kun dapat memenangkan manik darah, Patriark Xiao pasti akan sangat gembira, dan mereka akan menerima lebih banyak lagi darinya. Jadi begitulah adanya. Xiao Qing menganggukkan kepalanya, takut mengatakan hal yang salah lagi, dan langsung diam dan tidak mengatakan apapun. Sementara itu, di ruang VIP nomor 1. Murong Mingyue duduk dengan nyaman di sofa besar, wajahnya tenang, dan di sampingnya duduk seorang pria tua berambut perak. Di tangannya, ia memegang setumpuk kecil formulir pendaftaran, yang merupakan catatan harta karun yang ingin ditawar oleh para tamu di lobi di lantai pertama. Hanya 100 juta, dan mereka ingin membeli bloodbath. 10 potong porselen biru dan putih, masih belum cukup. Ramuan obat berusia 500 tahun. Memang bagus, tapi bukan yang dibutuhkan pihak lain. Orang tua itu mengerutkan kening sambil membolak-balik formulir pendaftaran. Tak lama kemudian, dia meletakkan formulir pendaftaran di atas meja dan berkata kepada Murong Mingyue, Nona, barang-barang ini bukan yang dibutuhkan pihak lain. Ekspresi wajah Murong Mingyue tetap tenang seperti biasa dan dia berkata dengan ringan, bukankah kita masih memiliki ruang VIP di lantai 2? Tepat saat dia berbicara, staf yang bertanggung jawab untuk menghadiri berbagai ruang VIP tiba. Di lantai kedua, terdapat total 6 ruang VIP, masing-masing milik 4 keluarga Yihan Yihui di Laut Timur. Setiap kali rumah lelang premium mengadakan lelang, mereka akan mengundang 5 kekuatan utama lainnya, dan kekuatan-kekuatan ini selalu menunjukkan rasa hormat dengan berpartisipasi. Bahkan jika kepala keluarga tidak hadir secara pribadi, mereka akan mengatur agar anggota kunci keluarga ikut berpartisipasi. Ambil contoh ruang VIP nomor 5, tempat Chen Kun berpartisipasi sebagai pewaris keluarga Chen. Oh, pemuda dari keluarga Chen itu cukup murah hati. Dia bahkan membawakan pil pembersih sumsum tulang untuk ditukar. Master Feng mengambil botol giok, membuka tutupnya untuk mengendusnya, lalu mengerutkan kening dan berkata, sayang sekali. Meskipun ini pil pembersih sumsum tulang, keahlian seorang alkemis masih kurang. Pil ini terlalu banyak mengandung kotoran, hanya bisa dianggap sebagai produk setengah jadi. Setelah berbicara, ia membuka kotak kayu lain yang berisi botol giok yang sangat indah. Begitu Tuan Feng membuka botol itu, kekuatan hidup yang dahsyat meledak. Master Feng buru-buru menutup kembali botol itu dan berkata dengan penuh semangat, ini benar-benar air kehidupan. Jika botol air kehidupan ini digunakan untuk mandi, ia bisa mengubah seorang yang gagal dalam jalur bela diri menjadi seorang seniman bela diri yang hebat. Kemudian ia melihat 2 harta karun lain yang dibawa dari ruang VIP. Meskipun cukup bagus, harta karun itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pil pembersih sumsum tulang Chen Kun yang setengah jadi dan sebotol air kehidupan itu. Ini adalah harta karun yang ditawarkan oleh Asosiasi Perdagangan Naga Hitam. Jika mereka tidak bisa mengalahkan air kehidupan keluarga Ning, aku khawatir manik darah itu akan jatuh ke tangan keluarga Ning. Saat Guru Feng berbicara, ia membuka kain sutra merah besar di nampan terakhir, memperlihatkan 2 botol porselen putih polos tergeletak dengan tenang di dalam nampan. Melihat botol-botol porselen putih yang hasil akhirnya buruk, alis Tuan Feng berkerut, apakah Asosiasi Perdagangan Naga Hitam sudah menyerah dalam pelelangan? Bagaimana mungkin botol porselen biasa seperti itu berisi harta karun? Bab 94. Master Alkimia. Wajah Tuan Feng menampakkan ekspresi jijik, dan dia bahkan tidak berniat menilai isinya, dia hanya menyingkirkan 2 botol porselen putih itu. Nona, air kehidupan dari keluarga Ning adalah barang paling berharga yang terlibat dalam perdagangan ini, setelah itu adalah pil pembersih sumsum tulang setengah jadi milik keluarga Chen.
Guru Feng datang ke hadapan Murong Mingyue dan berkata dengan hormat. Para karyawan yang membawa harta karun dari berbagai ruang VIP semuanya menunggu perintah. Di antara mereka, seorang wanita tampak ragu-ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi mengurungkan niatnya. Dialah yang baru saja bertanggung jawab mengumpulkan harta karun dari ruang VIP nomor 2. Meskipun Qin Chuan telah mengatakan bahwa kedua botol porselen putih itu berisi ramuan bermutu tinggi, dia masih ragu. Lagi pula, wadah yang digunakan untuk ramuan itu terlalu kasar, tidak seperti wadah yang digunakan untuk ramuan bermutu tinggi. Tetapi bagaimana jika, di dalam botol porselen biasa tersebut, benar-benar ada dua ramuan mujarab bermutu tinggi? Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Saat dia ragu-ragu untuk memberitahu Murong Mingyue, Mingyue tiba-tiba menoleh padanya dan bertanya. Dia terkejut dan tak berani menyembunyikan informasi apapun, dan segera berkata, Nona, saya bertanggung jawab atas ruang VIP nomor 2. Di dalamnya, ada seorang pria muda yang mengatakan bahwa salah satu botol porselen ini berisi pil evergreen dan yang lainnya pil pembersih sumsum tulang. Apa katamu? Ekspresi terkejut memenuhi wajah Murong Mingyue yang biasanya acuh tak acuh. Mata Tuan Feng langsung terbelalak. Ia lalu menyangkal, mustahil. Sama sekali mustahil. Bagaimana mungkin botol porselen biasa seperti itu bisa digunakan untuk menyimpan pil evergreen dan pil pembersih sumsum tulang? Kau harus tahu bahwa bahkan keluarga-keluarga terkemuka di Yandu pun tidak memiliki banyak pil evergreen atau pil pembersih sumsum tulang, dan para alkemis yang mampu meramu pil-pil ini pastilah alkemis tingkat tinggi. Di seluruh Shenzhou, mungkin hanya keluarga-keluarga dunia tersembunyi itu yang mungkin memilikinya. Terlebih lagi, kondisi penyimpanan pil evergreen dan pil pembersih sumsum tulang sangat ketat. Sedikit saja ketidaksesuaian dapat menyebabkan eliksir kehilangan khasiatnya, dan botol porselen putihnya mengandung banyak kotoran. Jika mereka menyimpan eliksir bermutu tinggi, pasti akan terkontaminasi. Murong Mingyue tidak berkata apa-apa, hanya menatap karyawan yang bertanggung jawab atas ruang VIP nomor 2. Karyawan itu menjadi cemas dan buru-buru menjelaskan, saya mengatakan yang sebenarnya, itulah yang dikatakan pria muda itu sendiri. Lagi pula, Presiden Asosiasi Perdagangan Naga Hitam Cabang Laut Timur, Ye Qingwan, juga ada di sana. Saya rasa Presiden Ye tidak akan mengizinkan seseorang yang dibawanya bercanda dengan Anda, Nona. Akhirnya, Murong Mingyue berkata, benar atau salah, Tuan Feng bisa mengetahuinya setelah penilaian. Melihat ini, Tuan Feng tak kuasa menolak. Jika orang lain yang memintanya untuk menilai ramuan dalam botol porselen putih, ia tak akan meliriknya, tetapi ia tak mampu menyinggung perasaan Murong Mingyue. Dia berjalan mendekati wanita yang bertanggung jawab atas ruang VIP nomor 2, mengambil salah satu botol porselen putih, dan dengan santai membuka tutupnya. Pada saat yang sama, dia mulai berkata, Nona, sudah kubilang, bagaimana mungkin seseorang menyimpan ramuan bermutu tinggi dalam botol porselen berkualitas rendah seperti itu? Tiba-tiba, kata-katanya terhenti tiba-tiba. Wajah Feng penuh dengan keterkejutan, dan tangannya yang memegang botol porselen putih mulai sedikit gemetar. Aroma ramuan yang teramat harum langsung memenuhi ruang VIP nomor 1. Para karyawan yang menunggu merasa seakan-akan memasuki dunia dongeng, setiap tarikan napas terasa sangat menyegarkan. Murong Mingyue yang biasanya tenang, kini menunjukkan ekspresi kosong di wajah halusnya. Meskipun dia tidak memiliki pengetahuan tentang ramuan, dia mengerti bahwa ramuan apapun yang dapat mengeluarkan aroma yang begitu harum bukanlah barang biasa. Guru Feng. Tiba-tiba Murong Mingyue berteriak keras, dan Tuan Feng tersadar kembali dan buru-buru menutup mulut botol porselen putih itu. Guru Feng berkata dengan penuh semangat, ini pil pembersih sumsum tulang yang sudah jadi. Dan kualitasnya sangat tinggi. Kalau saya tidak salah, pil pembersih sumsum tulang ini dibuat tidak lebih dari 3 hari. Bagaimana itu mungkin? Murong Mingyue berseru kaget, apakah Anda mengatakan bahwa seseorang memurnikan pil pembersih sumsum ini hanya dalam 3 hari? Master Feng mengangguk berulang kali, ini hanya perkiraan konservatif saya. Pil pembersih sumsum tulang ini mungkin berhasil disempurnakan dalam waktu 24 jam. Murong Mingyue merasa seakan-akan disambar petir, wajahnya penuh keterkejutan. Di dunia saat ini, alkemis yang dapat menciptakan ramuan tingkat tinggi sangatlah langka, bahkan Yandu pun hanya memiliki sedikit. Dan meskipun beberapa ahli alkimia utama di Yandu dapat menciptakan ramuan, mereka pasti tidak dapat menghasilkan sesuatu seperti pil pembersih sumsum tulang. Bahkan keluarga Murong, yang menghususkan diri dalam sumber daya kultivasi jalur bela diri, tidak memiliki akses ke ramuan tingkat tinggi seperti pil pembersih sumsum. Dikatakan bahwa hanya pada keluarga-keluarga kuno yang tersembunyi dari dunialah terdapat para alkemis yang mampu memurnikan ramuan tingkat tinggi. Namun sekarang, mereka tiba-tiba mengetahui bahwa seseorang telah menyempurnakan pil pembersih sumsum tulang.
Sambil menahan kegembiraan di hatinya, Murong Mingyue mendesak dengan tergesa-gesa, cepat, periksa botol porselen yang lain. Guru Feng tidak dapat menunggu lebih lama lagi dan buru-buru membuka tutup botol porselen putih kedua. Saat dia membuka tutupnya, wangi yang bahkan lebih kaya dari sebelumnya tercium dari botol porselen putih itu. Guru Feng menghirupnya dalam-dalam, benar-benar terpesona, merasakan dorongan untuk membenamkan dirinya di dalamnya selamanya. Murong Mingyue dengan cepat bertanya, Tuan Feng, apakah ini pil evergreen? Tuan Feng tersadar kembali dan mengangguk berat, lalu mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan. Murong Mingyue langsung mengerti maksudnya, tatapannya semakin dingin saat ia berkata dengan tegas, kalian semua tidak tahu apa-apa tentang semua yang baru saja terjadi. Kalau ada yang berani membocorkannya, kalian semua akan mati. Mendengar ini, semua orang gemetar hebat, memastikan bahwa mereka tidak tahu apa-apa dan baru kemudian mereka meninggalkan ruang VIP nomor 1. Tak lama kemudian, hanya Murong Mingyue dan Master Feng yang tersisa di ruang VIP. Tuan Feng berkata dengan wajah muram, Nona, ini adalah pil evergreen yang sudah jadi, kualitasnya juga sangat tinggi. Kalau saya tidak salah, pil evergreen ini juga berhasil disempurnakan dalam waktu 3 hari. Murong Mingyue mengangguk, ekspresinya serius, jelas, pil pembersih sumsum tulang dan pil evergreen berasal dari alkemis yang sama. Seorang alkemis yang mampu memurnikan ramuan tingkat tinggi seperti itu tentu bukan orang biasa, mungkin saja mereka berasal dari salah satu keluarga dunia tersembunyi. Master Feng menggelengkan kepalanya, bagi seorang alkemis dari keluarga dunia tersembunyi, berpartisipasi dalam lelang biasa adalah hal yang tidak pantas. Mata Murong Mingyue berkilat terkejut, apakah kau mengatakan bahwa pihak lain itu adalah seorang alkemis biasa? Tuan Feng mengangguk, wajahnya lebih serius dari sebelumnya, dan berkata dengan serius, Nona, jika keluarga Murong bisa mendapatkan jasa alkemis ini, kita akan menjadi keluarga terkuat di Yandu, tak tertandingi. Tentu saja, Murong Mingyue mengerti hal ini dan mendesah, bagaimana mungkin seorang alkemis tingkat tinggi bisa bergabung dengan sebuah organisasi dengan mudah. Bahkan jika mereka bergabung dengan keluarga dunia tersembunyi, mereka akan sangat dihormati, apalagi keluarga biasa. Pada titik ini, dia tiba-tiba teringat sesuatu, wajahnya dipenuhi kegembiraan saat dia bertanya, Tuan Feng, seorang alkemis tingkat ini pasti juga sangat ahli dalam pengobatan, kan? Guru Feng menjawab dengan terkejut, Nona, apakah Anda berpikir untuk meminta alkemis ini mengobati penyakit kakek Anda? Bab 95 Bantulah. Murong Mingyue mengangguk dan berkata kepada Tuan Feng, Anda tentu tahu bahwa hanya dengan kakekku yang masih hidup, kita dapat mengendalikan keluarga Murong. Petik 2. Kali ini aku datang ke Laut Timur khusus untuk menemukan orang yang ditakdirkan dari keluarga Murong. Mungkin, ahli alkimia inilah orangnya. Guru Feng berkata dengan ekspresi terkejut, Nona, Anda sungguh tidak percaya apa yang dikatakan Taois penipu itu. Bagaimana mungkin ada orang penting dari keluarga Murong di Provinsi Laut Timur? Lebih baik percaya itu ada dan ternyata salah, daripada tidak percaya dan melewatkan kesempatan. Sekalipun Taois berjubah ungu itu menipuku, demi keluarga Murong, aku tetap harus menemukan orang yang ditakdirkan itu. Kalau saja orang-orang di Yandu mengetahui bahwa Ratu Dagang keluarga Murong datang ke Provinsi Laut Timur karena seorang individu penting yang disebutkan oleh seorang Taois, mereka akan sangat terkejut. Melihat Murong Mingyue bersikeras demikian, Tuan Feng tak punya pilihan selain mendesah, Nona, saya hanya berharap Anda tidak ditipu. Baiklah, kita tidak usah membahas ini lagi. Kita harus cepat menyelesaikan lelang hari ini. Pada saat ini, kerumunan di lobi lantai pertama tampak mulai tidak sabar. Manajer Liu, apakah kepemilikan Bloodbath belum ditentukan? Ya, kita sudah menunggu selama 20 menit. Sekalipun mereka tidak tertarik dengan harta karun yang kita tawarkan, setidaknya mereka harus memberi kita tanggapan, kan? Seandainya aku tahu, aku pasti sudah menyerah pada lelang ini. Beberapa tokoh terkemuka dari Laut Timur, dengan ketidaksenangan yang jelas di wajah mereka, angkat bicara. Baru-baru ini, beberapa tamu bahkan memutuskan untuk pergi lebih awal. Manajer Liu buru-buru menjelaskan, semuanya, harap bersabar. Hasilnya akan diumumkan sebentar lagi. Di dalam kotak VIP pribadi di lantai 2, orang-orang dari kekuatan teratas Laut Timur juga mulai gelisah. Di dalam kotak keluarga Chen Kun duduk dengan tenang di sofa yang nyaman, memegang gelas anggur di tangannya dan memutarnya dengan lembut, memancarkan aura penuh percaya diri. Di sisi lain, Xiao Qing mulai tidak sabar, wajahnya muram karena kesal ketika ia berkata, para penilai di balai lelang premium, apa sebenarnya yang mereka lakukan? Kenapa mereka bisa lama sekali mengumumkan hasilnya? Chen Kun berkata dengan acuh tak acuh, tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menilai, mustahil bagi seseorang untuk mempersembahkan harta yang lebih berharga daripada pil pembersih sumsum tulang.
Xiao Qing segera menjawab dengan sanjungan, tentu saja. Tuan Muda Chen masih sangat muda, namun Anda sudah ditetapkan sebagai pewaris keluarga. Di kotak VIP nomor 2. Ye Qingwan mengerutkan kening dan berkata, efisiensi balai lelang premium semakin lambat. Tuan Qin sudah menawarkan pil pembersih sumsum tulang dan pil evergreen, apakah mereka masih perlu membuang begitu banyak waktu untuk berunding? Namun, Qin Chuan tetap tenang dan berkata, semua hal baik memerlukan waktu, seharusnya segera. Belum sempat kata-katanya selesai, staf wanita yang bertugas di kotak VIP nomor 2 mengetuk dan masuk. Staf itu berkata dengan hormat, Tuan Qin, Nona kami ingin mengundang Anda untuk berbicara secara pribadi, apakah Anda bersedia? Semua orang di dalam kotak itu terkejut. Bahkan Ye Qingwan tampak serius sekaligus khawatir saat ini. Lagi pula, pihak lainnya adalah seorang wanita muda dari keluarga terpandang di Yandu, seorang tokoh penting bukan hanya di Provinsi Laut Timur tetapi juga di Yandu sendiri. Qin Chuan sempat terkejut, namun kemudian dia menyetujui undangan tersebut. Meskipun dia tidak tahu apa yang diinginkannya darinya, dia dapat menebak sebagiannya, mengingat ramuan yang dibawanya tidak sedikit nilainya. Tuan Qin, Murong Mingyue memegang posisi penting dalam keluarga Murong dan sangat terampil dalam berbisnis. Anda harus berhati-hati. Tepat saat Qin Chuan mencapai pintu, Ye Qingwan tiba-tiba memperingatkannya. Wajah Song Yan dipenuhi kekhawatiran saat dia berkata, Presiden Ye benar, Anda harus berhati-hati. Jangan mengungkapkan apapun yang tidak seharusnya diungkapkan. Mereka benar-benar sangat khawatir dan mereka mengerti betapa langkanya seorang alkemis yang mampu memurnikan pil evergreen dan pil pembersih sumsum tulang. Begitu diketahui bahwa Qin Chuan mampu memurnikan ramuan tingkat tinggi seperti itu, hal itu pasti akan mendatangkan masalah besar baginya. Qin Chuan mengangguk dan memberikan senyum tipis pada kelompok itu, tenang saja. Dengan itu, dia meninggalkan ruangan pribadi itu. Nona, Tuan Qin telah tiba. Tak lama kemudian, Qin Chuan, mengikuti seorang anggota staf, tiba di ruang VIP nomor 1. Sebuah suara dingin terdengar dari dalam ruangan, masuk. Baru pada saat itulah staf tersebut berani mendorong pintu hingga terbuka, dan setelah Qin Chuan memasuki ruangan, dia buru-buru menutup pintu. Saat ini, di ruang VIP nomor 1, hanya ada Murong Mingyue dan Qin Chuan. Hanya sekilas wajahnya di jendela telah meninggalkan kesan yang tak terhapuskan pada Qin Chuan. Kini dia ada di hadapannya, matanya dipenuhi rasa takjub, dan pikirannya hanya bisa membayangkan 4 kata. Keindahan yang mampu meruntuhkan kerajaan. Ketika Qin Chuan menatap ke arah Murong Mingyue, dia juga menatap ke arah Qin Chuan, namun tidak seperti kekaguman di matanya, tatapannya hanya sekadar menilainya. Saat pandangan mata Murong Mingyue bertemu dengan pandangan mata Qin Chuan, dia dipenuhi dengan keterkejutan karena mata Qin Chuan sangat jernih, hanya dipenuhi dengan kekaguman. Sebagai anggota muda keluarga Murong yang paling mempesona, berbakat dalam bakat dan kecantikan, pria mana yang akan menatapnya dengan mata yang begitu jernih? Setelah sesaat terkejut, Murong Mingyue berkata, apakah kedua pil ini yang ingin Tuan Qin tukarkan dengan manik darah? Qin Chuan mengangguk, Nona Murong, saya bertekad untuk mendapatkan manik darah. Jika dua pil ini tidak cukup, saya bersedia menawarkan lebih. Dong Fang Yu telah memberinya teratai salju 1000 tahun, dan jika dia bisa mendapatkan manik darah, yang dia butuhkan hanyalah satu harta surgawi lagi untuk menekan racun ilahi Kunlun untuk beberapa saat. Selain itu, dia punya tujuan lain, menemukan Tang Zhonghan. Meskipun dia hanya bertemu Tang Zhonghan 1 kali, dia tidak percaya Tang Zhonghan akan melakukan tindakan pengkhianatan. Sekarang Tang Zhonghan telah kehilangan kontak dan manik darah telah muncul di sini, sesuatu pasti telah terjadi. Dengan menemukan orang yang membawa manik darah ke pelelangan, dia dapat mengikuti petunjuk itu untuk menemukan Tang Zhonghan. Mendengar perkataan Qin Chuan, keterkejutan tampak di wajah menawan Murong Mingyue, kamu punya lebih banyak pil evergreen dan pil pembersih sumsum tulang. Qin Chuan segera mengeluarkan 2 botol porselen putih dan berkata, ini 2 pil pembersih sumsum tulang. Jika itu tidak cukup, pihak lain dapat menyatakan permintaan mereka. Pil apapun yang mereka inginkan, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya. Melihat 2 botol porselen putih yang diletakkan begitu saja oleh Qin Chuan di atas meja di depannya, keterkejutan menyebar di wajah cantik Murong Mingyue. 2 lagi pil pembersih sumsum. Bahkan sebagai ratu bisnis keluarga Murong, dia belum pernah melihat begitu banyak pil pembersih sumsum sekaligus. Menambahkan pil pembersih sumsum yang dibawa staf tadi, jadinya ada 3 pil pembersih sumsum. Ingatlah bahwa bahkan keluarga kaya raya di Yandu tidak akan mampu menghasilkan 3 pil pembersih sumsum tulang sekaligus. Tuan Qin, Anda salah paham. Dengan cepat menekan keterkejutan di hatinya, Murong Mingyue menatap Qin Chuan dan berkata, kualitas kedua pilmu luar biasa. Alasan aku ingin bertemu denganmu sendirian adalah untuk meminta bantuan. Jika kau bersedia membantuku dengan bantuan ini,
aku bisa memberimu manik darah sekarang juga, dan lebih dari itu, aku juga bisa mewakili keluarga Murong untuk mengundangmu bergabung dengan klan kami. Alis Qin Chuan terangkat saat dia bertanya dengan dingin, jika aku menolak melakukan kebaikan ini, apakah Nona Murong tidak akan menukar manik darah itu denganku? Bab 96 Kecantikan Nasional dan Keharuman Surgawi. Tiba-tiba, suhu di seluruh ruang VIP nomor 1 turun beberapa derajat. Ming Yue menggigil tak kuasa, hatinya dipenuhi keterkejutan. Aura yang begitu dahsyat, ia hanya pernah merasakannya dari satu orang sebelumnya, dan itu adalah kakeknya, Murong Fu. Padahal, Murong Fu adalah kepala keluarga dari keluarga Murong, salah satu keluarga bangsawan terkemuka di Yandu, seorang ahli Grandmaster keterampilan energi Xing sejati. Dan Qin Chuan, hanya seorang pemuda seusianya, bagaimana mungkin dia bisa memiliki aura yang begitu kuat? Tuan Qin, Anda salah paham. Setelah mendapatkan kembali ketenangannya, Ming Yue berkata cepat-cepat, dengan pil evergreen dan pil pembersih sumsum yang keluar sekaligus darimu, siapa yang bisa melampauimu? Sekalipun kau tidak setuju membantuku, manik darah itu milikmu. Wajahnya terbuka dan jujur, matanya penuh dengan ketulusan. Mendengar ini, Qin Chuan kemudian menarik kembali aura penindasannya, dan Ming Yue merasakan tekanan di tubuhnya lenyap seketika, sementara guncangan di hatinya semakin kuat. Mampu melepaskan tekanan sekuat itu dan menyajikan begitu banyak ramuan tingkat tinggi sekaligus sungguh luar biasa. Ming Yue bahkan bertanya-tanya apakah Qin Chuan bisa menjadi tuan muda utama yang mencari pengalaman dari salah satu keluarga dunia tersembunyi. Qin Chuan berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu, keluarkan manik darah. Di mana harga diri Ming Yue sebagai putri salah satu keluarga bangsawan terkemuka Yandu sekarang? Ia buru-buru mengeluarkan sebuah kotak kayu yang indah dan berkata lembut, Tuan Qin, ini manik darah. Qin Chuan segera membuka kotak kayu itu, dan muncullah manik berwarna merah darah seukuran telur merpati. Itu benar-benar manik darah. Di tengah tatapan terkejut Ming Yue, Qin Chuan langsung mengambil bloodbath dengan tangan kosong. Ming Yue berkata dengan terkejut, Tuan Qin, racun manik darah sangat kuat, dan bahkan kontak jangka pendek dengannya akan menyebabkan racun di dalam manik darah mengikis daging Anda. Sebelumnya, seorang anggota staf keluarga Murong kami secara tidak sengaja menyentuh manik darah dengan tangan kosong, dan dalam waktu kurang dari 5 menit, ia pun mati karena racun tersebut. Tolong segera letakkan manik darah itu. Qin Chuan tidak menghiraukan Ming Yue, tangan kanannya menggenggam erat manik darah, aura yin dan sedingin es menyebar dari telapak tangannya, sepanjang lengan kanannya, dan ke seluruh tubuhnya. Hampir seketika, racun dari bloodbath hendak menyerang organ dalamnya. Qin Chuan dengan cepat mengedarkan kitab suci kebenaran misterius agung, dan racun dari manik darah yang baru saja mencoba menyerang organ-organnya segera dialirkan oleh energi spiritual yang kuat melalui saluran luar biasa dan 8 meridiannya, yang akhirnya memasuki dantiannya. Tiba-tiba, dua kekuatan dahsyat bertabrakan di dalam dirinya, bertarung sengit di dalam dantian Qin Chuan. Wajah Qin Chuan menjadi pucat, dan butiran keringat mengalir di dahinya. Dia hanya ingin mencoba dan melihat apakah racun dari bloodbath dapat dinetralkan setelah bersentuhan dengan Kunlun Divine Poison, tetapi dia tidak menyangka akan terjadi reaksi yang begitu hebat saat kedua racun besar itu bertemu. Kedua kekuatan itu bertabrakan, seolah-olah akan menghancurkan dantiannya. Tuan Qin. Melihat penampilan Qin Chuan yang basah kuyup, wajah Ming Yue berubah drastis. Dia ingin Qin Chuan menemukan ahli alkimia di balik layar untuk menyelamatkan kakeknya, tetapi dia tidak menyangka dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menjelaskannya sebelum Qin Chuan diracuni oleh manik darah. Manik darah adalah sumber segala racun. Karena dia terus memegangnya, racun di dalamnya akan terus menyerang tubuhnya, rasanya seperti bermain api. Ming Yue berkata dengan putus asa. Baginya, hidup atau matinya Qin Chuan bukanlah hal yang penting, tetapi jika Qin Chuan mati, bagaimana dia bisa menemukan ahli alkimia itu? Tepat saat dia hendak memanggil seseorang, aura yang terpancar dari Qin Chuan berangsur-angsur kembali tenang. Dia perlahan membuka matanya, menatap bloodbath di tangannya, dan berkata dengan gembira, ini benar-benar berfungsi. Keuntungan hari ini tidak sedikit. Pertama, ia menemukan sepotong kayu Kinan Thunderstruck di jalan barang antik, lalu ia menawar liontin giok di rumah lelang, yang darinya ia memperoleh seuntai udara mistis yang tidak hanya dapat menyembuhkan lukanya sendiri tetapi juga luka orang lain. Sekarang, dengan bloodbath, setelah pemujian yang baru saja dilakukannya, dia akhirnya memastikan bahwa dia dapat menggunakannya untuk melawan racun dengan racun, menggunakan bloodbath untuk mengonsumsi Kunlun Divine Poison. Namun, racun Kunlun Divine Poison terlalu kuat. Bloodbath saja tidak cukup untuk menekan Kunlun Divine Poison. Tuan Qin, apakah Anda baik-baik saja? Murong Ming Yue menatap Qin Chuan dengan tatapan seperti melihat hantu. Baru saja dia melihat dengan jelas pengaruh racun aneh itu pada Qin Chuan, tapi sekarang, Qin Chuan sudah kembali normal. Qin Chuan dengan santai menyimpan manik darah dan bertanya pada Murong Ming Yue,
kamu baru saja bilang kalau kamu butuh bantuanku. Murong Mingyue, meskipun terkejut melihat Qin Chuan bisa menyentuh manik darah dengan tangan kosong dan baik-baik saja, kini semakin menginginkan bantuannya. Dia menunjuk pil evergreen dan pil pembersih sumsum tulang di atas nampan dan berkata, saya ingin meminta ahli alkimia di balik kedua ramuan ini untuk mengobati penyakit kakek saya. Jika Tuan Qin bersedia membantu dalam masalah ini, Anda akan menjadi tamu kehormatan keluarga Murong, dan saya, Murong Mingyue, akan berutang budi kepada Anda. Qin Chuan berkata dengan wajah datar, aku tidak tertarik dengan status sebagai tamu kehormatan keluarga Murong, dan kau boleh menyimpan jasamu. Selama kau bisa membantuku sedikit, aku akan menyelamatkan kakekmu. Murong Mingyue tertegun sejenak, merasa ada yang tidak beres. Meskipun dia tidak langsung bereaksi, dia mendapat balasan yang pasti, karena Qin Chuan setuju untuk membantunya, tetapi dia membutuhkan bantuannya terlebih dahulu. Tuan Qin, apa yang Anda butuhkan dari saya? Mohon perintahkan saya. Qin Chuan berkata, aku ingin pemilik manik darah. Begitu dia mengatakan ini, ekspresi di wajah Murong Mingyue membeku. Dengan ekspresi bingung, dia berkata, Tuan Qin, bisakah Anda meminta sesuatu yang lain? Qin Chuan mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, apa? Apakah itu permintaan yang terlalu sulit untuk dikabulkan? Tuan Qin, alasan mengapa rumah lelang premium berkembang hingga tahap ini adalah berkat reputasi yang baik. Karena pemilik Bloodbath mempercayakan kami untuk melelangnya, itu artinya mereka percaya kepada kami, dan akan sangat tidak pantas bagi kami untuk mengungkapkan identitas mereka sekarang. Qin Chuan mencibir, bagaimana jika orang itu adalah perampok yang membunuh demi harta rampasan? Murong Mingyue tertegun sejenak. Dari apa yang dikatakan Qin Chuan, apakah pemilik manik darah itu orang yang mencurinya dari orang lain? Dia tidak menyadari hal ini dan berbicara dengan sangat tulus, Tuan Qin, tolong jangan buat ini sulit bagi saya. Kalau begitu, lupakan saja. Qin Chuan berkata dengan wajah tanpa ekspresi dan berdiri untuk pergi. Yang tidak disadari oleh Murong Mingyue adalah saat Qin Chuan berdiri, dia menjentikkan jarinya, dan semburan energi memasuki pil evergreen. Melihat Qin Chuan berjalan menuju pintu, Murong Mingyue bergumul dalam hati. Tepat ketika Qin Chuan hendak membuka pintu dan pergi, ia akhirnya memutuskan dan berseru keras, Tuan Qin, mohon tunggu. Qin Chuan berhenti sejenak, berbalik, dan bertanya, apakah Nona Murong punya hal lain untuk dikatakan? Tuan Qin, selama Anda bersedia membantu saya bisa menjadi wanita Anda sekarang juga. Sambil berbicara, Murong Mingyue mulai melepas jaket jasnya. Saat Qin Chuan tersadar, sesosok tubuh sempurna terbentang di depan matanya. Bab 97 Wanita Cerdas. Melihat wanita sempurna di hadapannya, Qin Chuan tertegun sejenak. Mata Murong Mingyue terpejam rapat, menggigit bibir merahnya erat-erat, dengan sikap yang seolah mengundang penaklukannya. Jika Qin Chuan masih belum mengerti maksudnya, dia pasti benar-benar bodoh. Nona Murong, tolong hargai dirimu sendiri. Aku, Qin Chuan, bukan pria seperti itu. Setelah tersadar dari linglungnya, Qin Chuan melepas jaketnya, melemparkannya begitu saja, dan seperti ada mata, jaket itu menutupi tubuh halus Murong Mingyue. Ketika Murong Mingyue membuka matanya, di mana sosok Qin Chuan dapat ditemukan. Setelah linglung sesaat, Murong Mingyue mengumpat sambil menggertakkan gigi, wajahnya begitu merah hingga tampak ingin meneteskan air. Sebagai ratu bisnis keluarga Murong, salah satu keluarga elit teratas Yandu, para bangsawan yang bersemangat mengejarnya dapat mengepung kota terlarang. Setelah sepenuhnya kehilangan harga dirinya, kenyataan bahwa Qin Chuan masih mengabaikannya merupakan penghinaan terbesar baginya. Saat Qin Chuan kembali ke ruang VIP nomor 2, Song Yan dan yang lainnya segera menyambutnya. Song Yan bertanya dengan penuh semangat, Qin Chuan, apakah kamu mendapatkan manik darah? Sisanya juga menatap Qin Chuan dengan penuh antisipasi. Qin Chuan mengangguk sedikit dan mengeluarkan Bloodbath. Apakah ini manik darah? Beberapa dari mereka memandang manik berwarna darah di tangan Qin Chuan dengan wajah penasaran. Qin Chuan, bolehkah aku melihatnya? Kata Song Yan sambil mengulurkan tangannya ke arah Qin Chuan. Qin Chuan segera menyimpan Bloodbath, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, racun Bloodbath terlalu kuat, bahkan seorang Grandmaster keterampilan energi tidak akan berani menyentuhnya dengan tangan kosong. Pupil mata Ye Qingwan tiba-tiba mengecil, saat dia menatap Qin Chuan dengan tajam. Tentu saja, dia telah mendengar tentang sifat mengerikan dari Bloodbath dan tahu bahwa apa yang dikatakan Qin Chuan adalah benar, bahwa seorang Grandmaster keterampilan energi memang tidak akan berani menyentuhnya dengan tangan kosong. Namun sekarang, dia melihat Qin Chuan memegang manik darah dengan tangan kosong, tanpa mengalami cedera apapun. Mungkinkah kekuatan Qin Chuan telah melampaui puncak keterampilan energi? Saat memikirkan itu, keterkejutan Ye Qingwan bertambah dalam. Song Jie tiba-tiba bertanya, Saudara Qin, apa yang diinginkan Murong Mingyue darimu?
Tidak mungkin hanya menukar manik darah denganmu, kan? Adegan yang sangat menggoda tadi langsung terlintas dalam pikiran Qin Chuan, adegan itu begitu berdampak secara visual sehingga terukir dalam ingatannya. Setelah jeda sebentar, Qin Chuan menggelengkan kepalanya, tidak banyak, ayo pergi. Kelompok itu saling memandang, merasakan sesuatu yang tidak biasa. Qin Chuan telah tinggal di ruang VIP nomor 1 selama 10 menit penuh, jika hanya untuk memperdagangkan bloodbath, seharusnya tidak memakan waktu selama itu. Qin Chuan, di mana jaketmu? Tepat saat hendak keluar bilik, Qin Chuan tiba-tiba mendengar pertanyaan Dong Fang Yiren. Ia terhuyung dan hampir jatuh. Saya kehilangannya. Qin Chuan pergi seolah-olah melarikan diri, takut Dong Fang Yiren akan bertanya lebih lanjut. Dong Fang Yiren mengungkapkan keraguannya, apakah kalian merasa Qin Chuan tampak aneh? Mungkinkah terjadi sesuatu antara dia dan Murong Mingyue? Hati Song Yan tiba-tiba menegang, dan ia segera berkata, Kak Dong Fang, jangan berpikir yang tidak-tidak. Apa yang bisa kau lakukan dalam 10 menit? Setelah itu, dia buru-buru mengejar Qin Chuan. Sementara itu, di ruang VIP nomor 1, setelah berpakaian, Murong Mingyue kembali ke sikapnya yang dingin dan menakjubkan. Bajingan, apakah aku sungguh tidak menarik bagimu? Dia mencengkeram jaket Qin Chuan erat-erat di tangannya, sambil mendengus marah. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia rasakan. Dia selalu menjadi orang yang menolak pria, kapan seorang pria pernah menolaknya. Baru saja, Qin Chuan menatapnya dengan jijik dan bahkan menyuruhnya untuk menghormati dirinya sendiri. Tepat pada saat itu, Guru Feng mengetuk pintu dan masuk. Dia menyerahkan sebuah berkas kepada Murong Mingyue dan berkata, Nona, ini semua informasi yang kami miliki tentang Qin Chuan. Murong Mingyue segera mengambil berkas itu dan mulai membaca. Tak lama kemudian, wajahnya dipenuhi keterkejutan saat dia berseru, baru sebulan yang lalu, dia hanyalah seorang pecundang yang diselingkuhi tunangannya. Tuan Feng mengangguk, bukan hanya itu, saat itu dia juga sedang berjuang untuk membayar tagihan medis adiknya. Namun, hanya dalam satu malam, hidupnya berubah drastis. Dengan kemampuan medisnya yang luar biasa, ia menyembuhkan adik perempuannya yang sekarat dan juga menyembuhkan kaki Song Qingshan yang telah lumpuh selama 15 tahun. Tidak hanya itu, dia juga menyembuhkan Song Yan, cucu perempuan kesayangan Song Qingshan, dan dengan demikian menjadi tamu terhormat keluarga Song. Selain itu, dia berteman dengan tabib nomor 1 di kota Jiangcheng, Luo Changsheng. Pagi ini, dia datang ke Balai Pengobatan Nasional Laut Timur, tepat ketika Zhu Yixing dan putri angkatnya sedang berobat ke Dong Fang Yu. Dong Fang Yu tidak bisa menyembuhkan putri Zhu Yixing, tetapi Qin Chuan berhasil. Keahlian medis Dong Fang Yu hanya kalah dari 4 tangan suci medis nasional di Balai Pengobatan Nasional. Jika dia tidak bisa menyembuhkan pasien, tetapi Qin Chuan bisa, apakah itu berarti keahlian medis Qin Chuan telah mencapai level tangan suci medis nasional? Tuan Feng mengangguk tak berdaya dan berkata, Nona, ketika pertama kali melihat dokumen ini, saya juga meragukan keasliannya, tetapi setelah berulang kali memverifikasinya, saya menemukan bahwa informasinya memang benar. Murong Mingyue perlahan-lahan menjadi tenang, wajahnya penuh keseriusan. Sebagai ratu bisnis keluarga Murong, ia tentu saja tidak bodoh. Setelah membaca informasi tentang Qin Chuan, ia tiba-tiba bertanya, mengapa hanya ada informasi mengenai bulan lalunya? Di mana informasi tentang masa lalunya? Tuan Feng menggelengkan kepalanya, mengingat waktu yang terbatas, saya hanya berhasil mendapatkan informasi sebanyak ini. Informasi yang telah kita kumpulkan sejauh ini cukup aneh. Apa yang aneh? Sebulan yang lalu, Qin Chuan hanyalah seorang pengantar barang, yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan makan 3 kali sehari. Singkatnya, hingga sebulan yang lalu, dia hanyalah seorang pemuda biasa dengan latar belakang yang sangat bersih. 10 tahun yang lalu, seorang pria tua pemulung menjemputnya dan membawanya pulang, dan dia menjalani hidupnya tanpa masalah hingga sekarang. Mendengar ini, Murong Mingyue segera memahami informasi penting dan dengan cepat bertanya, dia dijemput dan dibawa pulang oleh seseorang 10 tahun yang lalu. Tuan Feng mengangguk, benar sekali. Segala sesuatu tentang 10 tahun terakhirnya dapat dilacak. Murong Mingyue terdiam, alisnya sesekali berkerut. Setelah beberapa lama, ia tiba-tiba menatap Tuan Feng dan berkata, jadi, dia menjalani kehidupan normal sejak diangkat 10 tahun yang lalu. Sampai sebulan yang lalu, ketika adik perempuannya hampir meninggal, dia tiba-tiba menguasai keterampilan medis. Kemudian, dia berhasil menyembuhkan Song Qingshan dan cucunya. Dan hari ini, dia menyembuhkan pasien yang bahkan Dong Fang Yu pun tidak bisa. Guru Feng mengangguk, benar sekali, itulah yang terjadi. Kilatan melintas di mata Murong Mingyue saat dia berkata dengan suara berat, Tuan Feng, menurut Anda apakah mungkin dia mengetahui keterampilan medis 10 tahun yang lalu? Tapi entah kenapa, dia tidak bisa menggunakan keterampilan medisnya sampai sebulan yang lalu,
ketika saudara perempuannya akan meninggal, dan dia tidak punya pilihan selain akhirnya menggunakan keterampilannya untuk merawatnya. Bab 98 di tanganmu. Harus diakui, Murong Mingyue memang wanita yang cerdas. Dari sekadar informasi sederhana, ia sudah bisa menebak banyak hal. Setelah linglung sejenak, Tuan Feng berseru kaget, seharusnya itu tidak mungkin, kan? 10 tahun yang lalu, dia baru berusia 16 tahun. Dia tidak berpraktik kedokteran selama 10 tahun berikutnya. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba menjadi begitu mahir dalam teknik medis? Sebagai tanggapan, Murong Mingyue menimpali, jika dia tidak unggul dalam bidang kedokteran 10 tahun yang lalu bagaimana Anda menjelaskan dia tiba-tiba menjadi seorang tabib ilahi yang keterampilannya melampaui Dong Fang Yu hanya sebulan yang lalu? Terkejut, Tuan Feng kehilangan kata-kata. Meskipun ia tidak setuju dengan Murong Mingyue, ia tidak dapat menemukan alasan untuk membantahnya. Pada titik ini, Murong Mingyue mengambil informasi itu, dan sambil membaca, ia berkata, kaki Song Qingshan telah lumpuh selama 15 tahun penuh. Selama bertahun-tahun ini, ia telah berobat ke banyak tabib terkenal, tetapi tak satu pun yang berhasil menyembuhkan kakinya. Lagi pula, dalam sejarah kedokteran dunia, belum ada seorang pun yang berhasil kembali berjalan setelah lumpuh selama 15 tahun. Dan Song Yan, cucu perempuan Song Qingshan. Sebelum Qin Chuan merawatnya, ia koma selama sebulan penuh. Keluarga Song menawarkan hadiah besar untuk perawatannya. Banyak dokter terkenal bersedia datang untuk merawatnya, tetapi pada akhirnya, mereka semua tak berdaya. Namun, Qin Chuan hanya butuh beberapa menit untuk menyadarkan Song Yan dan hanya beberapa hari untuk membantunya pulih sepenuhnya. Semua ini membuktikan bahwa keterampilan medis Qin Chuan sangat kuat. Saya tidak yakin apakah keterampilannya setara dengan tangan suci medis nasional, tetapi saya yakin bahwa pengetahuan medisnya melampaui Dong Fang Yu. Semakin banyak dia berbicara, semakin bersemangat pula Murong Mingyue. Awalnya saya menduga ada seorang ahli alkimia misterius di belakangnya, tetapi berdasarkan informasi yang kami kumpulkan sejauh ini, tidak ada ahli alkimia di sisinya. Dengan mata berbinar dan penuh semangat, Murong Mingyue berkata, aku curiga dialah ahli alkimia ulung yang selama ini kucari, dan pil evergreen serta pil pembersih sumsum tulang itu dibuatnya sendiri. Master Feng terkejut dengan kata-kata Murong Mingyue dan segera menjawab, bagaimana mungkin? Kau bilang kemampuan medisnya melebihi Dong Fang Yu, aku percaya itu. Tapi kalau kau bilang dia ahli alkimia yang mampu meracik pil evergreen, aku tidak percaya. Untuk menjadi seorang alkemis, seseorang harus memenuhi dua kriteria penting. Pertama, persyaratan atribut kultivasinya sangat ketat, seseorang harus memiliki elemen api dan kayu dalam energi spiritualnya. Dalam ranah kultivasi, sebagian besar adalah kultivator elemen tunggal. Mereka yang memiliki elemen ganda sangat jarang. Syarat pertama saja sudah mengeliminasi lebih dari 99% dari semua kultivator. Kedua, seseorang harus memiliki persepsi jiwa yang kuat. Namun, hampir semua kultivator memiliki persepsi jiwa yang sangat lemah, kecuali mereka adalah kultivator tingkat atas. Namun, individu-individu ini telah melewatkan waktu terbaik untuk menguasai alkimia dan mustahil menjadi alkemis. Selain dua kriteria penting ini, masih banyak persyaratan ketat lainnya. Itulah sebabnya ahli alkimia sangat langka. Qin Chuan baru berusia 26 tahun sekarang. 10 tahun yang lalu, dia baru berusia 16 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi ahli alkimia saat itu? Namun, dengan raut wajah penuh keyakinan, Murong Mingyue berkata, jika pil evergreen bukan ciptaannya, lalu siapa lagi di sisinya yang mampu menciptakan ramuan mujarab secanggih itu? Tuan Feng menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu tentang itu, tapi Qin Chuan tidak mungkin seorang alkemis. Sekalipun ia memenuhi semua persyaratan untuk menjadi seorang alkemis, hanya mengidentifikasi herba saja membutuhkan waktu setidaknya 5 tahun. Untuk menguasai farmakologi membutuhkan waktu 10 tahun. Untuk memurnikan bahan-bahan herbal secara mahir membutuhkan waktu 15 tahun. Sedangkan untuk membuat ramuan tingkat tinggi seperti pil evergreen, dibutuhkan waktu setidaknya 20 tahun. Bahkan jika seseorang mulai mempelajari alkimia sejak dalam kandungan, itu tetap akan memakan waktu 50 tahun. Mendengar kata-kata Guru Feng, Murong Mingyue terdiam. Kemungkinan Qin Chuan menjadi ahli alkimia memang tampak sangat tipis, namun informasi yang diperoleh Master Feng juga asli. Mungkinkah benar-benar ada seorang ahli alkimia misterius di balik Qin Chuan? Tetapi, bahkan dengan kekuatan keluarga Murong, mereka tidak dapat menemukan bukti keberadaan orang ini. Nona, bagi kami, yang penting bukanlah apakah Qin Chuan seorang alkemis, tetapi kami harus menemukan cara untuk mengundang ahli di belakangnya untuk menyelamatkan kepala keluarga, kata Tuan Feng dengan sungguh-sungguh. Mengingat betapa hebatnya keterampilan medis Qin Chuan, ahli di belakangnya pasti lebih terampil lagi. Jika ahli itu bergerak, mereka pasti bisa menyelamatkan kepala keluarga.
Hanya saja, saat mencapai titik ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi suram. Murong Mingyue buru-buru bertanya, hanya apa? Guru Feng berkata, kebanyakan alkemis terkenal berubah-ubah, penyendiri, dan tentu saja tidak kekurangan uang. Meminta bantuan seorang alkemis akan sangat sulit. Murong Mingyue berkata dengan sungguh-sungguh, betapapun sulitnya, demi kakek, aku harus menemukan cara untuk memohon seorang guru agar bertindak. Pada saat ini, sesuatu terlintas di benaknya, dan wajahnya langsung menunjukkan keterkejutan saat ia berkata dengan nada mendesak, Qin Chuan memiliki manik darah. Sekalipun kita belum mengungkapkan informasi apapun, aku khawatir tak lama lagi seseorang akan mencurigainya. Tuan Feng, aku mohon padamu untuk pergi sendiri dan diam-diam melindungi Qin Chuan. Jika terjadi sesuatu padanya, akan lebih sulit lagi untuk meminta orang di belakangnya mengambil tindakan. Mendengar kata-kata Murong Mingyue, Tuan Feng pun menyadari betapa seriusnya situasi ini dan buru-buru berkata, Nona, tenang saja, saya akan melindungi Qin Chuan dengan baik. Bagaimanapun, manik darah adalah harta karun surgawi yang dapat mengawetkan mayat selama 1000 tahun tanpa pembusukan. Banyak tokoh penting mengincarnya, dan jika berita tentang manik darah di tangan Qin Chuan bocor, banyak orang akan mengincarnya. Seperti halnya Tang Zhonghan yang diburu bertahun-tahun karena memperoleh bloodbath, dan hanya bisa menghindari kejaran dengan bersembunyi. Sekarang setelah manik darah muncul kembali, ia pasti akan menarik perhatian banyak tokoh penting. Di pihak Qin Chuan, dia meninggalkan rumah lelang premium bersama Song Yan dan yang lainnya. Begitu mereka keluar dari rumah lelang, banyak sekali mata yang memperhatikan mereka. Sepertinya seseorang telah menduga bahwa Tuan Qin telah memperoleh manik darah. Ye Qingwan berbicara pelan, lalu menatap Qin Chuan, Tuan Qin, kemana Anda sekarang? Biarkan saya mengantar Anda. Qin Chuan menolak tawaran baik Ye Qingwan dan berkata, aku punya urusan lain. Kita berpisah di sini saja. Song Yan dengan cepat berkata, Qin Chuan, aku akan ikut denganmu. Qin Chuan menatapnya dengan wajah serius dan berkata, Xiao Yan, kamu dan Song Jie sebaiknya pergi dulu bersama Nona Dongfang ke Balai Pengobatan Nasional. Meskipun Song Yan khawatir dengan Qin Chuan, dia mengerti bahwa Qin Chuan pasti ada urusan yang harus diselesaikan sehingga tidak nyaman jika dia ada di dekatnya, jadi dia mengangguk dan berkata dengan ekspresi khawatir, jaga dirimu. Qin Chuan mengangguk, lalu menoleh ke Dongfang Yiren, Nona Dongfang, saya harus merepotkan Anda dengan perawatan mereka. Dongfang Yiren mengangguk serius dan berkata, hati-hati. Meskipun mereka tidak tahu apa yang direncanakan Qin Chuan, mereka semua sadar bahwa mengikutinya tidak hanya tidak akan membantu tetapi mungkin juga menjadi beban. Setelah Song Yan dan yang lainnya pergi, Qin Chuan akhirnya berbalik untuk pergi. Akan tetapi, saat ia hendak beranjak, ia mendapati dirinya dikelilingi oleh sekelompok orang. Yang mengejutkan Qin Chuan, orang yang pertama kali mencegatnya tidak lain adalah Chen Kun. Wajah Chen Kun menjadi gelap saat dia bertanya dengan dingin, wah, apakah manik darah ada di tanganmu? Bab 99 bunuh untukku. Saat suara Chen Kun jatuh, tatapan semua orang serentak tertuju pada Qin Chuan. Beberapa saat yang lalu, mereka semua menebak siapa yang memenangkan tawaran untuk bloodbath, tetapi tampaknya tidak ada seorang pun yang menjadi pembelinya. Sekarang, sebagai orang terakhir yang meninggalkan rumah lelang, Qin Chuan segera menjadi subjek spekulasi semua orang. Xiao Qing berdiri di samping Chen Kun, matanya menatap dingin ke arah Qin Chuan. Qin Chuan mengabaikan yang lain dan memelototi Chen Kun, lalu berkata, apa urusanmu jika manik darah ada di tanganku atau tidak? Alis Chen Kun terangkat, dan dia berkata dengan dingin, serahkan manik darah, dan aku bisa memberimu pil pembersih sumsum tulang. Qin Chuan tidak mengakui bahwa manik darah ada di tangannya, tetapi kata-kata Chen Kun telah sepenuhnya membuatnya menjadi pusat perhatian. Saudara Qin, saya bersedia menukar air kehidupan dengan manik darah. Belum sempat kata-kata Chen Kun berakhir, seseorang langsung angkat bicara. Pembicaranya adalah seorang pria muda berusia 30-an, mengenakan setelan putih, dengan senyum hangat dan elegan di wajahnya, dan memegang botol giok halus di tangannya. Astaga! Itu benar-benar air kehidupan. Sesuai dengan gaya keluarga Ning, ketika mereka bergerak, itu selalu sesuatu yang langka dan berharga. Apakah air kehidupan itu? Kau bahkan tidak tahu apa itu air kehidupan. Itu botol kecil air kehidupan yang dibuat oleh Ning Wenlong, yang jika diencerkan dan digunakan untuk mandi, dapat mengubah orang biasa menjadi seniman bela diri dengan bakat bela diri yang luar biasa. Mendengar bahwa Ning Rulong benar-benar telah menghasilkan air kehidupan, semua orang tercengang. Seseorang berseru kaget, air kehidupan bisa mengubah orang biasa menjadi seniman bela diri. Bukankah nilainya lebih tinggi daripada manik darah? Tiba-tiba seseorang membalas dengan sinis, dasar bodoh. Manik darah, yang merupakan sumber ribuan racun dan mampu mengawetkan mayat selama 1000 tahun tanpa pembusukan, tak ada bandingannya dengan air kehidupan.
Suasana di tempat kejadian perkara seketika mencapai puncaknya, bahkan lebih riuh dibanding suasana di tempat pelelangan tadi. Tatapan mata Chen Kun berubah sinis dan tiba-tiba tertuju pada Ning Rulong sambil berkata dengan dingin, "Ning Rulong, apa kau mencoba bersaing denganku untuk mendapatkan manik darah?" Ning Rulong mempertahankan senyumnya, berkata, "Tuan Muda Chen, Anda salah. Saudara Qin belum setuju untuk menukarkan manik darah dengan Anda. Kalau begitu, apa hubungannya tawaran saya untuk menukarkan manik darah dengan air kehidupan dengan Saudara Qin? Baik keluarga Ning maupun keluarga Chen termasuk dalam 4 keluarga besar. Meskipun Chen Kun adalah pewaris keluarga Chen, Ning Rulong juga tidak mau kalah. Sebagai tokoh terkemuka generasi muda keluarga Ning, hanya masalah waktu sebelum ia ditetapkan sebagai kepala keluarga. Melihat dua tuan muda hebat dari keluarga kaya bersaing memperebutkan manik darah, semua orang memilih untuk tutup mulut. Persaingan sehebat ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikut campuri. Chen Kun mendengus dingin, lalu menatap Qin Chuan, dan berkata, "Selain pil pembersih sumsum tulang, aku akan memberimu 50 juta. Bagi orang kelas bawah sepertimu, memiliki manik darah bukanlah hal yang baik. Pil pembersih sumsum tulang ditambah 50 juta jelas merupakan kemenangan besar untukmu." Ning Rulong tersenyum dan berkata, "Saudara Qin, meskipun aku ingin memiliki manik darah, aku tidak akan mengandalkan kekuatan keluargaku untuk mengancammu dan tidak akan menyalahkanmu jika kau menolak berurusan denganku. Jika Saudara Qin bersedia menukarnya, selain sebotol air kehidupan ini, aku juga akan memberimu 500 juta. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh tempat terkejut. Astaga! Ning Rulong benar-benar habis-habisan, rela menukar sebotol air kehidupan dan 500 juta untuk sebuah manik darah. Ini benar-benar luar biasa mewahnya. Dibandingkan dengan Chen Kun, Ning Rulong adalah pria sejati. Jika aku pemuda itu, aku pasti akan memilih Ning Rulong. Ning Rulong benar-benar pantas menjadi tuan muda nomor 1 di Laut Timur. Ia kaya dan tampan, menetapkan standar bagi pria idaman. Perilaku Ning Rulong memenangkan hati semua orang. Wajah Chen Kun makin gelap, karena Ning Rulong tidak hanya bersaing dengannya untuk mendapatkan bloodbath, tetapi malah memprovokasinya. Ning Rulong telah dikenal sebagai tuan muda nomor 1 di Laut Timur selama bertahun-tahun, sementara Chen Kun hanya dapat dianggap sebagai bintang yang sedang naik daun, karena baru saja ditetapkan sebagai pewaris keluarga Chen, dengan tanda-tanda samar untuk melampaui Ning Rulong. Dalam situasi seperti itu, keduanya tentu saja tidak akan menjadi teman. Chen Kun melirik Ning Rulong dengan dingin, lalu menoleh ke Qin Chuan dan berkata, "Beberapa hal memang tidak bisa dimiliki sembarang orang. Tanpa kekuatan yang memadai, seseorang bisa terjerumus ke dalam situasi sulit yang tak bisa dikembalikan lagi. Aku tidak akan bicara banyak lagi. Pikirkan baik-baik, lalu putuskan dengan siapa kau ingin berdagang." Ning Rulong tidak berbicara lagi, senyumnya tertuju pada Qin Chuan. Para penonton yang berkumpul untuk menyaksikan kegembiraan itu terdiam saat itu, wajah mereka penuh dengan rasa ingin tahu. Saat semua orang penasaran dengan siapa Qin Chuan akan berdagang, dia tertawa dingin dan menatap Chen Kun, sambil berkata, "Apakah aku pernah mengatakan bahwa manik darah ada dalam kepemilikanku?" Mendengar kata-kata itu, semua orang tercengang. Ekspresi Chen Kun langsung membeku, dan wajah Ning Rulong juga berubah tak sedap dipandang. Chen Kun bertanya dengan tajam, "Apakah kau mempermainkanku?" Qin Chuan mencibir, "Kamu bukan monyet, untuk apa aku mempermainkanmu?" Seketika, seseorang di kerumunan tidak dapat menahan tawa. Chen Kun menjadi sangat marah, wajahnya berubah marah saat dia berkata, "Kau sedang mencari kematian." 5 pria kekar mengepung Qin Chuan di tengah, siap menyerang atas perintah Chen Kun. Qin Chuan tidak menunjukkan rasa takut dan berkata dengan dingin, "Sejak aku meninggalkan rumah lelang, apakah aku telah mengakui bahwa manik darah ada bersamaku?" Chen Kun langsung kehilangan kata-kata. Qin Chuan memang tidak pernah mengakuinya. Qin Chuan melanjutkan, "Sekalipun aku punya manik darah, aku takkan mau berdagang dengan orang bodoh sepertimu. Aku sungguh tak tahu apa yang dipikirkan kepala keluarga Chen, menyerahkan posisi pewaris keluarga Chen kepada orang bodoh sepertimu." Kerumunan penonton di sekitarnya benar-benar terkejut. Chen Kun, pewaris keluarga Chen dari salah satu dari 4 klan utama Laut Timur, dihina di depan umum seperti ini, itu benar-benar perilaku bunuh diri. Bibir Ning Rulong melengkung membentuk senyum, senang melihat seseorang berani melawan Chen Kun. Chen Kun gemetar karena marah dan tidak dapat menahan diri untuk berteriak, "Bajingan, aku akan membunuhmu." Qin Chuan mencibir, menatap Chen Kun dengan jijik sambil berkata, "Tanpa dukungan keluarga yang kuat, kau bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi seorang idiot. Jika aku ayahmu, aku pasti akan menyesal tidak menembakmu ke dinding." Hahaha. Ning Rulong tidak dapat menahannya lagi dan tertawa terbahak-bahak. Beberapa penonton tidak dapat menahan diri, ikut tertawa terbahak-bahak. Wajah Chen Kun menjadi segelap-gelapnya, tangannya terkepal erat karena marah.
Ning Rulong berkata sambil tertawa, Tuan Muda Chen, sepertinya posisi Anda sebagai pewaris keluarga Chen agak dipertanyakan. Bahkan orang-orang dari luar daerah pun memandang rendah Anda. Chen Kun mengabaikan Ning Rulong, tatapannya yang berbisa tertuju pada Qin Chuan saat dia berkata sambil menggertakkan gigi, karena kau mencari kematian, aku akan mengabulkannya. Sambil berkata demikian, dia melambaikan tangannya dengan gagah dan berteriak, bunuh dia. Atas perintahnya, 5 ahli keluarga Chen secara bersamaan menyerang Qin Chuan. Bab 100. Diam-diam melindungi. Tatapan mata Qin Chuan berubah dingin, niat membunuh yang mencengangkan meletus darinya. Kelima ahli keluarga Chen merasakan hawa dingin yang menusuk tulang menyelimuti mereka, seakan-akan kematian telah mengarahkan pandangannya pada mereka, menyebabkan bahkan kecepatan mereka dalam berlari ke arahnya secara tidak sadar melambat secara signifikan. Tepat saat Qin Chuan hendak melancarkan aksinya, sesosok makhluk mengerikan muncul mendekat, disertai raungan marah, berhenti di situ. Hampir seketika, seorang pria tua berambut putih menyerbu ke depan Qin Chuan, menghantamkan telapak tangannya ke arah pakar terkemuka keluarga Chen. Ledakan. Dengan suara dentuman keras, dada ahli keluarga Chen yang terdepan runtuh, darah muncrat dari mulutnya saat ia terpental mundur di udara. 2 ahli keluarga Chen yang berada tepat di belakangnya juga terpental. Hanya 2 ahli terakhir keluarga Chen, yang menyerbu dari belakang, berhasil menghentikan serangan mereka dengan paksa, gemetar tak terkendali saat mereka melihat 3 rekan mereka terlempar oleh telapak tangan tetua berambut putih, wajah mereka dipenuhi rasa takut dan terkejut. Kejadian itu begitu tiba-tiba sehingga semua orang terkejut dengan cedera serius yang dialami para ahli keluarga Chen, dan tidak dapat menenangkan diri. Ekspresi Chen Kun langsung membeku, menatap tetua berambut putih yang berdiri di depan Qin Chuan, wajahnya sangat tidak sedap dipandang. Itu Master Feng dari keluarga Murong. Dia bukan hanya ahli dalam menilai harta karun, tapi juga seorang Grandmaster keterampilan energi. Bukankah Tuan Feng bagian dari keluarga Murong? Kenapa dia mau membantu pemuda itu? Mungkinkah pemuda ini memiliki hubungan yang tidak diketahui dengan keluarga Murong? Melihat Guru Feng campur tangan, semua orang sangat terkejut. Dengan kedua tangan terlipat di belakang punggungnya, Tuan Feng berkata dengan wajah acuh tak acuh, berani sekali kau membuat masalah di pintu masuk rumah lelang premium. Meskipun dia tidak menyebutkan nama, semua orang yang hadir memahami bahwa ini adalah teguran langsung untuk Chen Kun. Setelah sesaat terkejut, Chen Kun bergegas maju dan meminta maaf sebesar-besarnya, maafkan kesalahan saya, Tuan Feng. Tuan Feng berkata dengan nada dingin, nak, jangan pikir hanya karena Chen Sheng mendukungmu, kau bisa bertindak gegabah di Laut Timur. Orang rendahan sepertimu, kalau kau diyandu, pasti sudah mati berkali-kali. Chen Kun tak berani bersuara sedikit pun menanggapi penghinaan Guru Feng. Ia hanya menganggukkan kepala berulang kali dan berkata, pelajaran Guru Feng sangat saya hargai. Saya menyadari kesalahan saya, mohon jangan salahkan saya. Tuan Feng berkata dengan dingin, jika lain kali, jangan salahkan aku karena tidak menghormati lelaki tua Chen Sheng itu. Ledakan. Belum sempat dia selesai mengucapkan kata-katanya, tiba-tiba dia menghentakkan kakinya ke tanah, dan lantai batu kuarsa yang amat keras di bawah kakinya hancur seketika. Chen Kun nyaris ketakutan setengah mati, tubuhnya gemetar tak terkendali. Inikah kekuatan seorang Grandmaster? Hanya satu hentakan yang menghancurkan sepotong lantai batu kuarsa, jika hentakan ini mendarat pada seseorang, bukankah orang itu akan langsung terbunuh? Kerumunan orang di sekitar menahan napas, menatap Guru Feng dengan wajah penuh ketakutan. Hanya Qin Chuan yang tetap tenang seperti biasa, tidak menunjukkan tanda-tanda terkejut atas pertunjukan kekuatan oleh Master Feng. Tatapan Guru Feng menyapu para penonton dan sengaja bertahan sejenak lebih lama saat melewati Qin Chuan. Yang mengejutkannya adalah sementara Chen Kun dan Ning Rulong gemetar seluruh tubuhnya, wajah Qin Chuan tetap tenang, bahkan menunjukkan sedikit ketidaksabaran. Kamu tidak akan pergi. Tuan Feng berteriak marah pada Chen Kun, dan Chen Kun akhirnya tersadar, bergegas membawa para ahli keluarga Chen pergi. Ning Rulong memberi hormat dengan kepalan tangan terkepal kepada Guru Feng, lalu berkata, Guru Feng, saya, Ning Rulong, sering disuguhi kisah-kisah pencapaian gemilang Anda dari kakek saya, Ning Xuan. Saya mengagumi Anda sejak kecil. Kapan Anda akan bebas? Saya ingin mengundang Anda untuk mengunjungi keluarga Ning. Tuan Feng menatap dingin ke arah Ning Rulong dan langsung membentak, enyahlah. Baiklah, aku pergi sekarang. Setelah berkata demikian, Ning Rulong pergi seolah-olah dia tengah melarikan diri. Beranikah yang lain berlama-lama di sana? Mereka bergegas pergi, dan dalam waktu kurang dari semenit, hanya Qin Chuan dan Tuan Feng yang tersisa di depan rumah lelang premium. Tuan Feng berdeham, menatap Qin Chuan, dan berkata, Tuan Qin, manik darah, bagaimanapun juga, adalah harta karun surga dan bumi yang sangat langka. Banyak orang yang mengincarnya. Bagaimana kalau saya menemani Anda sebagian perjalanan?
Qin Chuan menjawab dengan acuh tak acuh, tidak perlu. Bantuan yang tidak diminta itu mencurigakan, jahat atau seperti pencurian. Qin Chuan tentu saja tidak percaya kalau niat Tuan Feng hanya untuk mengawalnya sebagian jalan, terutama karena bahkan Murong Mingyue telah meminta bantuannya di ruang VIP nomor 1, tetapi ditolak mentah-mentah olehnya. Keluarga Murong adalah keluarga bangsawan tingkat atas dari Yandu, dan Qin Chuan tidak ingin terlibat dengan orang-orang ini. Meskipun ingatannya belum pulih sepenuhnya, dia tahu bahwa masa lalunya tidak sederhana, dan dia telah menyinggung kekuatan yang sangat kuat. Dia masih belum menghilangkan racun ilahi Kunlun dalam tubuhnya, dan jika identitasnya terbongkar dalam situasi seperti ini, kemungkinan besar akan sangat berbahaya. Lagi pula, racun ilahi Kunlun saja sudah menyiksanya hingga mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian, belum lagi penjara ilahi Kunlun yang misterius dan tak terduga. Qin Chuan tidak lagi memperhatikan Guru Feng dan berbalik untuk pergi. Baru setelah sosok Qin Chuan menghilang dari pandangannya, Tuan Feng tersadar kembali, wajahnya dipenuhi kekesalan, anak ini terlalu sombong. Apa dia tidak sadar banyak orang yang mengincar manik darah di tangannya? Meski marah, dia tahu apa arti Qin Chuan bagi keluarga Murong dan segera mengikuti ke arah yang ditinggalkan Qin Chuan. Di Provinsi Laut Timur, di tepi hutan Huangsong, di tepi danau yang lebarnya 20 meter. Seorang pria berpakaian hitam, wajahnya dipenuhi kegembiraan, tak kuasa menahan tawa keras. Aku tak pernah menyangka akan mendapatkan pil evergreen dan pil pembersih sumsum tulang hanya dengan satu butiran darah. Setelah aku menghabiskan kedua ramuan ini, alam jalur bela diriku pasti akan mencapai alam puncak keterampilan energi, dan aku juga akan memiliki kehidupan tambahan, berkat pil evergreen. Melihat dua botol porselen putih di tangannya, wajah lelaki itu dipenuhi dengan kegilaan. Dia dengan hati-hati membuka tutup salah satu botol, lalu menuangkan pil evergreen yang berwarna hitam pekat. Tepat saat dia hendak melahapnya, sebuah suara dingin tiba-tiba terdengar, kau tidak akan punya kesempatan. Siapa? Pria berpakaian hitam itu terkejut dan buru-buru menyimpan pil evergreen, wajahnya menunjukkan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak mudah baginya untuk mendapatkan blood bath, dan kemudian dia menukar blood bath yang tidak berguna itu dengan evergreen pill dan marrow cleansing pill di rumah lelang premium. Berpikir bahwa dia bisa dengan aman mengonsumsi ramuan itu dan menerobos di tempat terpencil ini, dia tidak menyangka akan ada yang menemukannya. Saat kata-katanya selesai, sesosok muda muncul di seberang danau. Ketika lelaki berpakaian hitam itu melihat pemuda di seberang, dia dipenuhi keterkejutan, yang kemudian berubah menjadi tawa keras. Dia berkata dengan arogan, "Nak, kau benar-benar rela mempertaruhkan nyawamu demi ramuan itu. Seandainya danau ini tidak begitu luas dan menghalangiku untuk menyeberang, kalau tidak, aku akan mengambil nyawamu." Namun saat kata-katanya terucap, pemandangan mengejutkan terbentang di hadapannya. Pemuda dari seberang danau itu, bagaikan seorang dewa yang turun dari surga ke-9, berjalan santai di atas air sambil menggenggam kedua tangannya di belakang punggung. Mohon dukungan dari Om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.